Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan di channel Ngobor ini, ngobrolin horor yang biasanya nggak horor-horor banget. Masih bersama duo bro Biyung di sini. Benar. Dan seperti biasa, seperti hari-hari sebelumnya, kita itu mau ngobrolin horor gitu. Dimana Bro Ayung itu biasanya yang akan bercerita tentang pengalamannya atau pengalaman orang-orang di sekitarnya, sesuatu yang mungkin dianggap horor gitu ya. Meskipun kadang nggak horor-horor banget, tapi ada kalanya itu terlalu horor gitu ya, terlalu mencekam. Jadi makanya kita tadi juga ingat gitu ya, saat ngebawain cerita itu ada beberapa catatan horor, tapi jangan terlalu horor gitu. Jangan bikin Indonesia semakin mencekam, jangan bikin Indonesia itu makin gelap, jangan bikin Indonesia itu makin resah gitu. Apalagi dengan cerita-cerita horornya Bro Ayung. Berarti apa ya, biar familiar dengan sesuatu yang horor, menghororkan masyarakat dan masyarakatan horor gitu ya. Jadi begini juga sih tujuan ya. kita itu biar masyarakat itu tadi terbiasa. Jadi saat ngedengar horor-horor di luar lain, alah udah biasa gitu, santai aja gitu kan. Jadi ya itu tadi lebih tenang gitulah. Kurang lebih seperti itu. Monggo Bro Ayung, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Mas Pi atas kesempatan. Sama-sama. Aku mau nyapa kawan-kawan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Jumpa lagi bersama kami di Ngobor. Ini katanya dua Biyung ya. Ada Mas Biru sama Mas Ayung. Iya. Ngomong Mas ke diri sendiri kayaknya gimana gitu. Biyung itu ibu kan ya? Biyung ibu, ya. kalau di Kidul Biyung itu ibu. Ya semoga ada agak keibuan gitu loh. Dalam arti ngayomi bukan ngemong gitu. Ngemong gitu. Enggak nyatain lah gitu nyampe. Udah. Nah, itu. Nah, rencananya kita juga mau ngobrol horor. Ngobrolin yang horor-horor kali ini rencana gitu ya. Rencananya gitu. Nanti perkembangannya seperti apa ya, monggo dipantengin aja. Iya, betul. Ya, selamat datang juga untuk yang baru mampir ya, Bi. Ini adalah sebuah kisah, sebenarnya kisah kemarin, Bi. Aku tadi mau mention sebelumnya ke kamu, tapi nggak sempat. Karena tadi ganti baju, Bi. Iya, ya. Biar nggak kelihatan gitu ya. Satu hari itu 2 kali gitu disebutin, ya. Bi. Besoknya libur gitu. Oh gitu, iya. Bro Ayung liburan terus. Alhamdulillah diberi kesempatan buat nyambut gawe yang banyak liburnya gitu. Alhamdulillah Bro Ayung. Iya, ini bukan berangkat dari kemarin, berangkat dari tadi pagi, tapi berdasarkan gitu ya. Kemarin malam itu kan kita ngobrol sama anak-anak Nilas Luhur. Kemarin malam atau tadi malam? Kemarin malam. Berarti sekarang hari Kamis, berarti hari malam. Selasa malam Rabu ya? Iya, Selasa malam Rabu kita ngobrol sama anak-anak Nilas Luhur, ada Mas Tuying, ada Bro Tommy, ada channel itu ya, Bi. Itu ngobrolin sesuatu lanjutannya yang kemarin, Bi, ada hubungannya sama tema ngobor yang lalu. Jadi tentang Mbak Nur itu loh, Bi. 3 saat sebelumnya kan Mbak Nur kontak ke kita. Akhirnya ada banyak hal yang dia ungkapin, unek-uneknya dia selama ini, beban-bebannya, terus peristiwa-peristiwa supranatural yang dia alami, alhamdulillah berangsur baik. Tapi tentu di sesi Mbak Nur 2 mungkin yang benar-benar menyimak, benar-benar teliti gitu ya, semua teliti. Yang ini kan masih ada yang gantung tentang makhluk yang 3 itu lebih. Mbak Nur itu yang ceritanya kepisah jadi 2 itu ya? Atau tadi bilang Mbak Nur kedua? Iya benar, Mbak Nur 2 kepecah jadi 2 ya? 2. Iya, terakhirnya Mbak Nur 2 itu kan masih ada makhluk yang 3 itu. Kadang ini yang makhluk yang 3 terus akhirnya gimana Mas Ayung? Mungkin ada pertanyaan kayak gitu. Nah ini ada lanjutannya. Dan lanjutannya bukan saat itu dia cerita, tapi karena kemarin itu kontak, dia minta, Mas sebenarnya kemarin masih ada lanjutannya, tolong Mas, tolong diceritain di Ngobor, katanya begitu. Nah ya wis, nanti kita konfirmasi sama itu badan sensornya dulu, Bi, masih masuk apa enggak sama gitu. Pak Manajer. Iya, sama manajer Mas Bagus. Nanti kayak gimana? Kok ngomong Mas Bagus kayak mau ketawa sih, Bi? Enggak kan? Oh biasa ya. Gue bilang manajer gitu. Oke. Nah itu jadi
selama kemarin setelah kita bukan lost contact ya, tapi dia agak ada baikan, terus kita ceritain itu dulu kita ngobrol sama Mas Tommy waktu itu ya, dia mau nusukin gunting tanpa sadar gitu, tanpa sadar. Beruntung dia di pangkuannya itu ada boneka boneka Doraemon kalau nggak salah, jadi kenanya ke warna biru ya. Warna biru. Iya, Doraemon ya biru. Biru. Aku mau ngomong itu canggih banget sih, tapi Doraemon emang biru. Dikiranya gila bisa tahu warnanya gitu kan. Aku nggak ngomong begitu ya, biar kelihatan cihuy ya. Nah itu ditusukin ke situ sampai amburadul gitu ya. Nah setelah sehari berikutnya kita memang pending nggak kontak begitu. Ternyata dia tanpa sadar juga berhasil nusukin gunting. Jadi dia nggak ingat, padahal semua alat-alat yang berhubungan sama yang lancip-lancip, yang tajam itu udah dikeluarin dari kamar. Dia kan tinggal di sana sama majikannya, ada kamar khusus lah buat asisten juga di sana, tapi udah ditiadakan, gampangnya seperti itu. Tapi dia nggak ngerasa kapan belinya, nggak ngerasa kapan dia naruhnya, tahu-tahu udah ada di kamar kayak gitu. Dan kemarin sempat dia dirawat di rumah sakit karena memang tanpa sepengetahuan dirinya dia itu seperti itu. Nyampe ada 5 jahitan lah. Dan dia ngirim fotonya ke kami gitu. Dan sampai sejauh ini bukan berarti benar-benar kasusnya tentang yang gaib di dirinya itu udah selesai, tapi berangsur. Berangsur itu kan nggak bisa langsung dihajar des begitu habis, karena memang udah bertahun-tahun udah bercokol dalam dirinya. Itu udah jadi kayak ada istana dan macam-macam yang kecil-kecil dulu. Di gaib itu bikin istana tuh gampang banget gitu. Iya, waktu itu kita semua bahan itu masih murah, tukangnya juga murah gitu. Iya. Kayak gitu. Asli, makanya kalau kita mau bikin rumah di sini susah. Mending di gaib aja gitu. Nggak seperti itu juga kali, Pi. Soalnya kalau di sana rumahnya gaib, mejanya gaib, makanannya juga gaib sih, Pi. Nggak wareg kok, Pi. Iya. Nah, itu akhirnya dari malam itu kita sangat menyesal juga. Kenapa sampai melakukan itu? Aku nggak sadar bablas, Mas. Nggak sadar sama sekali. Jadi tekanannya makin gede, tapi dia sendiri harus melawan. Kita kan cuma bisa membantu, mengarahkan. Kalau misalnya yang sifatnya goib, lawan sama goib. Tapi yang sama keyakinannya dia sendiri, kan dia yang harus memang madep sama dirinya, sama Gusti Allah Ta'ala. Nah itu akhirnya dia menceritakan kisah setelahnya selama nggak kontak sama kita. Nah gitu. Nah ini Mas, aku mau cerita begini Mas, tolong dibawain di ngobor. Kalau Mas Biru ngizinin, insya Allah ngizinin aku bilang, tapi ceritanya kayak apa dulu. Kalau terlalu seram ya nanti ada badan sensornya, aku bilang gitu. Nah akhirnya ini tak keluarin ceritanya. Jadi setelah berapa hari kontak sama kita, udah pernah dimuat di sini gitu ya. Dia itu malam itu setelah dia udah baikan, jahitannya udah kering gitu, dia itu masih sama mbah, dia panggilnya mbah, nenek begitu ya. Jadi yang punya rumah di sana, majikan gitu. Tapi iya kawan-kawan, ini cerita sebelumnya kalau nggak salah judulnya Mbak Nur gitu. Mbak Nur. Mungkin bisa dicari sama kawan-kawan misal penasaran yang belum nonton gitu. Terus gimana? Itu aku kan biasanya selalu malam hari. Laler, iya. Selalu malam hari itu aku gimmick itu. Iya, gimmick, jangan diperhatikan. Itu nanti juga di skip. Itu ya pura-pura gitu kan, biar tambah serem gitu kan. Padahal udah diingetin loh sama badan sensor. Jangan yang kayak gitu. Ya. Oh iya, baiklah. Itu terus. Nah, itu apa itu? Nah ini dia tuh biasanya kan tidurnya sampai larut. Kalau di jam sana gitu ya, jam sini jam 12 gitu ya. Itu biasanya sampai larut. Tapi entah kenapa di jam 9 malam itu udah udah ngantuk banget Mas. Aku malam itu bener-bener ngantuk banget. Padahal sore tadi ya sempat-sempatnya karena memang. Lu bilang ngantuk, gue mau ke bawah ya. Gak apa-apa manusiawi, Bi. Terus. Nah itu biasanya kan aku sore tadi sempat ngeliap karena memang kerjaan nggak terlalu ini kan, cuman jagain orang tua begitu. Ada kesempatan buat ya istirahat begitu. Tapi kok jam 9 udah ngantuk banget, ini mau ada apa? Aku sempat curiga. Udah baca doa, udah semuanya, udah coba buat wudhu juga. Aku sholat isya, belum sholat isya. Tahunya aku tidur di sana itu. Ini pengalaman mimpinya dia, Bi. Jadi di saat tidur, dia itu ngelihat
aku sendiri lagi tidur, aku di dalam tubuh tapi aku bisa melihat tubuh, angel ya. Tapi memang seperti itu kayak ada sesuatu yang nyomot dia Bi, sek, ditarik itu di bawah nggak jelas, bener-bener kayak kecepatannya itu cepet banget tapi nggak jelas, hitam gelap. Tahu-tahu dia udah ada di tengah-tengah hutan belantara Bi. Dia ada di tengah-tengah hutan yang sangat gelap. Itu pohon-pohonannya hampir kayak mau basah-basah habis hujan begitu ya. Di bawahnya kayak becek begitu Bi, kayak hutan hujan begitu ya. Tapi memang situasinya kayak habis hujan seperti itu. Itu ada yang nyeret dari belakang, dipegangin rambutnya, diseret begini. Dia cuma bisa kedesal-desal kata orang sini. Tapi itu ngelewatin akar, ngelewatin apa itu dia, ini apa Allah, ini apa, siapa yang narik aku, siapa yang narik aku. Itu sampai berhenti pas dijatuhin plek. Jadi diseret, jatuhin, dia terkapar begitu. Coba buat bangun. Ternyata pas dia ngelihat ke depan siapa yang narik dia itu ada dia ngelihat sosok gitu ya. Ada perempuan. Dia bilang perempuan itu sangat cantik Mas Ayung, sangat cantik. Aku belum pernah melihat perempuan secantik itu selama aku hidup, katanya dia begitu. Pakai dress, pakai gaunnya merah. Semuanya merah Bi. Kayak kunti merah enggak, tapi dressnya merah semua. Dia lebih mencorong begitu Bi, lebih bersinar begitu ya. Itu cantik banget, tapi di atasnya pakai mahkota. Itu pakai mahkota. Princess berarti. Iya, seperti princess lah kayak gitu. Kamu siapa? Temannya gitu. Elsa gitu. Iya, temannya Elsa, Rapunzel. Rapunzel gitu. Itu benar, rambutnya itu panjang banget, rambutnya panjang banget, legam. Itu dressnya merah bersinar begitu, cantiknya luar biasa. Tapi dengan tatapan yang sangat marah, dia pakai mahkota begitu. Dia cuma nuding ke aku begitu. Hentikan, kata dia begitu Bi. Hentikan apa? Aku nggak takut sama kamu. Itu biasanya aku takut, saat itu aku nggak takut. Itu bilang hentikannya pakai bahasa apa? Soalnya kalau nggak salah Taiwan. itu di Taiwan. Di Taiwan. Tapi itu saat itu bahasanya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Saat ceritain saat itu bahasa Indonesia. Hentikan. Katanya hentikan apa? Siapa kamu? Siapa kamu yang bawa aku ke sini? Kamu itu siapa? Aku ratunya, aku yang ada dalam dirimu, dia bilang begitu. Aku ratunya. Kalau mau kamu lihat, ini aku. Kamu pokoknya hentikan apa? Hentikan, mulai saat ini, detik ini jangan ada kontak lagi sama dia. Dibilang kayak gitu, dia siapa? Itu Mbak Nur tuh keder, dia siapa? Aku nggak kontak sama siapa-siapa. Pokoknya jangan kontak sama dia. Kamu tahu maksudku siapa gitu. Di dalam hatinya Mbak Nur, dia tahu aku kontak sama Jet Li. Sama Arya Kamandanu, sama ini Brahma Kumbara, sama Mas Tommy lah, bocah-bocah mereka si Putri Merah itu kan Putri Wanzu gitu. Bisa jadi. Nah, itu jangan kontak sama mereka. Pokoknya kalau misalnya kamu kontak lagi sama mereka, kamu siapa? Pokoknya kamu gak usah tahu siapa aku gitu. Pokoknya kalau misalnya kamu masih kontak sama dia, nyawa kamu taruhannya. Semua yang ada di sekelilingmu, pokoknya diancam, benar-benar diancam Bi. Aku nggak takut. Kamu nggak bisa ngentiin aku mau sama siapa itu hakku, kata si Mbak Nur dalam mimpinya itu. Tapi aku merasa nggak mimpi Mas, bener-bener ngerasain itu tanah yang basah, daun-daunan yang aku injak, pohon-pohonan yang basah sekelilingnya, dingin banget di sana. Itu dia itu marah, sangat marah begitu, kayak melempar. Si princess itu marah. Jadi bajunya merah, baju juga merah dan marah. Dia marah. Oh, kamu nggak bisa aku tegur, nggak bisa aku bilangin. Itu jarak sekitar berapa meter. Itu dia kayak melempar beberapa buah batu ke arahnya Mbak Nur tadi. Kamu berani sama aku? Ya, aku berani, kata dia seperti itu. Kata Mbak Nur itu dilemparin batu. Itu gedenya nggak terlalu gede Mas Ayung, cuman aku ngerasa ya beberapa buah kan biasanya agak gede. Kalau beberapa biji batu itu artinya agak kecil gitu. Betul, agak cilik ya. Itu dilemparin begitu, dia ngerasa sakit luar biasa di semua tubuhnya. Yang lempar itu siapa? Itu yang princess tadi. Oh, princessnya. Jadi jaraknya agak jauh Bi, tapi dilemparin kayak orang nggak nurut bangkang, dilemparin begitu. Dia ngerasa sakit yang luar biasa. Tapi itu sosok itu dia nggak tahu. Pokoknya langsung plus di depannya dia itu buram semua. Yang dia tahu itu ada aungan harimau, ada suara aungan harimau yang dia dengar. Terus
ada beberapa pasukan, yang jelas pasukan yang dalam bentuk harimau semua. Wujudnya itu kayak ngalang-ngalangin si princess tadi. Dan dia tadi ada yang bilang, ayo ikut. Itu dia ngerasa itu naik di atas harimau itu, kayak diselamatin lah bahasanya seperti itu. Dan itu nggak lama, tahu-tahu dia menemukan dia duduk, bangun dalam posisi tidur, bangun dalam posisi duduk. Itu dalam posisi duduk begini. Allah, dia menyebut semua ya kata-kata yang baik itu, nyebut begitu kan. Pas dia bangun begini, sampai si majikannya dengar, katanya, oh ada apa, dalam bahasa sana, nggak apa-apa bu, nggak apa-apa mbah, begitu kan. Itu dia, aku ngerasa sakit semua, ini tadi mimpi apa, siapa si makhluk tadi, itu kenapa aku nggak boleh kontak sama sana gitu kan, apa mereka merasa terganggu atau apa gitu Bi. Itu dia tadi nggak mau meriksa tubuhnya, tapi kok rasanya sakit semua. Pas dilihat begini, ternyata di sini tuh lebam semua Bi. Jadi hitam pating delemok kabeh kata orang sini ini. Hitam semua sekujur tubuh katanya. Itu ngerasain sakit semuanya. Itu ngerasain sakit, nangis otomatis karena sakit banget katanya. Ini mimpi tadi dilempar batu, tapi kok kayak kena beneran dan kenanya sekujur tubuh, bukan cuma 3 butir tadi lebih. Akhirnya dia nangis di situ, nyampe dia merasa ngantuk. Merasa ngantuk. Di cerita sebelumnya diceritakan kan ada leluhurnya dia, ada leluhurnya dari Kulon. Itu datang seorang tua Bi. Seorang lelaki tua memakai jubah dan juga seorang perempuan yang lebih tua dari Mbak Nur. Kata pendapatnya Mbak Nur, dulu aku itu lagi kecil punya Mbak Yu katanya. Punya Mbak Yu, dia sayang banget sama aku, yang paling sayang. Kalau yang lain kan diceritain ibunya kan Acuh. Keluarga yang lain Acuh, itu Mbak Yunya yang sayang banget sama dia. Tapi umurnya nggak lama Bi. Itu meninggal, itu datang sama kakeknya. Jadi di kasur tadi kakeknya itu nyelimutin Mbak Nur. Sementara dibilangin, kamu yang sabar, kamu pasti bisa melewati ini. Kekuatannya dalam dirimu, ini tinggal sebentar lagi. Kamu pasti bisa, kamu cucuku, anak cucuku dari dulu nyampe sekarang itu yang kuat kamu pasti bisa melewati ujian ini gitu. Kamu sabar. Aku harus gimana, aku udah gak sanggup lagi Mbah Buyut katanya begitu. Pokoknya kamu yakin sama diri kamu sendiri dan kekuatan yang punya hidup. Ini pasti terlewati, jangan goyah, jangan gentar. Itu dia posisinya enggak, padahal tadinya bantal ya. Tahu-taunya itu dipangpan kakaknya itu tadi Bi. Itu lagi digelisirin rambutnya, diguceli begitu biar tidur sambil senandung Bi. Kayak sholawatan begitu biar si Mbak Nur tidur. Itu dia tidur malam itu, bisa tidur lagi, dan paginya aneh, hitam-hitam itu nggak ada Bi, hilang, tinggal kecil-kecil doang gitu, nggak separah itu. Itu malam itu kayak gitu Mas Ayung. Tapi tak kira ini aku diancam ya sama si makhluk tadi, ratunya. Aku nggak boleh kontak sama teman-temannya jenengan, sama jenengan juga gitu. Tapi aku merasa aku tetap harus berjuang, diriku harus berjuang, harus keluar dari ini semua begitu. Nah, malam berikutnya mimpi kayak gitu lagi Bi. Jadi dia posisinya tidur, tak pantengin mataku supaya nggak tidur sore, takut mimpi sih Bi. Tapi tetap aja dia ngantuk lagi di jam segitu. Itu ada yang narik lagi posisinya sama, buat kayak gitu. Nah, mesti ke hutan lagi nih. Enggak, kalau ini ada di, pokoknya aku ngelewatin hutan itu lebat banget, tapi makin naik, itu aja di puncak gunung katanya. Nah, di sana ada sebuah istana, megah banget, megah banget. Aku tahu-tahu nembus saja masuk ke dalam istana itu Bi. Nah, di dalamnya Mas, bener-bener aku nggak pernah ngeliat keindahan yang semacam itu. Aku bilang itu emas apa berlian, pokoknya semuanya terbuat dari itu yang kelihatan. Dan di sana itu banyak orang kerja Bi katanya. Tapi di hatiku mengatakan itu kayak orang yang pesugihan, tapi kena ini tumbalnya dia atau hukumannya dia seperti itu. Jadi mereka itu orang-orang kayak orang-orang kita, tapi kerja dengan muka yang melas dan terpaksa begitu Bi. Tapi di situ megah banget, bersinar kayak berlian, kayak emas, semuanya seperti itu. Itu ratunya ada di atas singgasana begitu Bi. Nah, itu aku dijagain, posisinya terikat. Itu ratu yang mana? Yang tadi yang ininya merah.
Nah itu udah ganti baju apa belum kemarin? Aku kan bercandain biar nggak terlalu tegang. Itu kayaknya mungkin saudaranya Pai Sucen. Pai Sucen. Ya, itu siluman ular putih sama siluman Kalau ular. yang mulai hijau apa ya, Bi? Ular hijau nggak tahu, gue lupa. Pokoknya ada Pai Sucen. Dulu kan waktu di film itu pertama keluar kan ya, aku masih muda beli ya kan. Cuman waktu itu yang merahnya itu belum keluar karena episodenya di stop gitu, nggak sampai keluar. Berarti baru ngecat yang putih sama hijau. Jadi siluman ular merahnya itu belum edisi itu. Bisa jadi. Terus. Tapi sayang ya, Ini biar nggak terlalu serem, biar nggak terlalu serem. Iya, waktu itu aku lom ya, sayang ayu ular gitu kan. Nah itu dibawa ke istana, tahu-taunya dia dalam posisi terikat dan kayak posisi didudukin sujud begini posisinya, tapi ke lantai yang juga semuanya percaya seperti itu. Itu posisinya udah kiri kanan pasukannya dia udah ngapit semua, Bi. Dan si ratu itu kemudian marah-marah lagi sama, kamu membandel, kamu membangkang, aku udah bilang jangan kontak, tapi tetap aku nggak kontak sama sekali. Iya dohir, kamu nggak kontak, tapi batin kamu kontak, sama aja itu katanya. Pokoknya mulai detik ini, mulai saat ini hentikan. Kalau kamu memang benar-benar pengen selamat digituin, Bi. Itu aku entah dari kekuatan dari mana, Mas. Malah jawab, kamu itu siapa? Merintah-merintah aku, digituin. Aku ada beranian yang serta-merta timbul gitu aja. Benar ya, Bro? Ya. Dulu, Bi. Lanjut. Sik. Tanggal ke-6. Itu ada keberanian yang timbul begitu saja, Bi. Kalau aku tuh rada penakut ya, apalagi dalam tekanan begitu. Kiri kanan pasukannya banyak orang kerja, tadi juga banyak orang kerja, tapi diancam begitu, aku malah jawab begitu, kamu itu siapa merentah-merentah aku tuh nggak takut sama sekali sama kamu akan saya sakitin semuanya hari ini, katanya begitu, dan semua yang terhubung sama kamu pokoknya bakalan kayak gitu semua, Bi. Ketawa nggak ujungnya? Ketawanya sulit, katanya kayak kuntilanak apa enggak Mas, lebih nyaring, tapi bisa powernya itu kayak di kuping itu sakit begitu, Bi. Tanya lain diri tapi itu aku terus membangkang, posisi didudukin begitu, ada talinya tapi aku nggak tahu ini tali semacam apa, baru lihat juga diikat begini, terus dia marah terus marah turun dari singgasananya, Bi. Terbang? Enggak, jalan kaki. Itu ya Allah, kalau masalah cantik sih nggak bisa kebayang cantiknya kayak apa, tapi marahnya itu yang bikin kadang-kadang ciut, tapi aku nggak ciut sama sekali, aku terus nantangin. Kan biasanya kalau cantik marah pun dipandang masih enak ya. Iya kalau orang, kalau bangsa gituan ya nggak tahu dah. Itu deketin ke arah dia, tahu di sini ada senjatanya, kayak di cerita itu kan pedang apa itu lah ya, itu semacam pedang, tapi pas dicabut bukan pedang ternyata. Pisang. Bukan. Terus ini sengaja nih biar nggak serem banget. Iya, dicabut begitu ternyata kayak semacam apa ya, lidi tapi bercahaya, merah banget nyala seperti itu. Kayak senjata di Star Wars itu dong. Betul. Kayak neon di gitu Satria begitu, kayak neon begitu, merah. Itu langsung dicambukin ke arah Mbak Nur. Itu bener-bener Mas, rasanya panas banget, rasanya bener-bener kayak bara, panas banget. Terus kalau misalnya cambuk itu kan cetar, itu cuman plek gitu, sekali pecut begini dia kayak ngikat, Bi, seret ke tubuhnya dia gitu. Itu berapa kali cambukan. Nah, sedang aku lagi dianiaya seperti itu, aku merasa itu ada yang datang lagi, pasukan harimau, sama juga pasukan harimau datang, aumannya duluan. Itu salah satunya mbahnya dia yang tadi nyelimutin waktu dia di alam situ ya, mimpi pas bangun itu, tapi dia bukan sama itu. Jadi kalau di penglihatan kita itu si ini nggak mampu, mbahnya belum mampu ngelawan ini, Bi. Tapi dia bawa seorang penggede yang dari Kulon. Nah, kita bisa tahu lah di situ penggede dari Kulon itu, si Prabu itu langsung nyelamatin si tadi Mbak Nur, Bi. Jadi pasukannya dia langsung nutup begini, strep, semua yang nampak cuman ada kabut, semua kabut itu berwarna putih, tapi agak kebiru-biruan, itu nggak kelihatan sama sekali. Nah, mbahku langsung
anak buahnya mbakku kayak ngelemparin aku ke atasnya mbakku tahu-tahu berubah jadi kayak gitu lagi. Kucing. Jadi kucing besar, kucing kucing besar besar atau maksudnya. macan, iya. Itu naik di atasnya itu ikatannya masih enggak, udah terlepas. Nggak tahu yang lepasin siapa, aku udah naik bener-bener di atas macan. Nah itu nggak lama aku nggak boleh nengok ke belakang lagi. Pokoknya itu diurusin sana, kamu jangan nengok ke belakang lagi. Tahu-tahu itu dia terbangun dalam posisi duduk bersila, Bi. Jadi mungkin tidur tapi posisinya sila dia nggak ngerti, tapi dia bangun benar-benar posisinya sila seperti itu. Nah dia nggak bisa menemukan mbahnya ada di situ, kakaknya yang goib gitu juga nggak ada. Dia ada di kamar yang dia rasain cuman panas yang luar biasa. Kayak Panas mana sama ngelihat tetangga beli mobil gitu. mungkin 11-12 kali. 11-12 jadi biar nggak terlalu serem bro, Iya, ayo iya, bener. gitu, biar nggak sepaneng ya kawan-kawan Iya. semua. Bisa aja. Oke. Kadang-kadang kalau memang tadi ya semboyannya di sini kan jangan iri, jangan dengki gitu. Diri jangan dengki, siapa yang rugi ya kita Ya, sendiri kalau gitu kita ya. punya penyakit iri, tetangganya beli jangkrik aja kita panas loh, Bi. Iya kan? Sama ada satu lagi bro, Apa? jangan jahat gitu. Karena apa? Karena kita sama-sama melarat, kita sama-sama rakyat gitu. Iya betul, bagus gitu. Asli. Terus Kata-kata bijak ini mesti dari kita punya Kibuyut baru iya banyak dikeluarin. banget nih. apa gitu. Boleh. Tadi buka-buka kita pelama, ternyata gue pernah nulis ini gitu kan. Gitu. Iya baik. Duduk bertapa tadi bersila. Dia terbangun dalam posisi keringetnya. Nggak kira-kira aku basah semua mas, tapi basahnya bukan karena capek. Aku ngerasain sakit yang bener-bener sakit banget dan panas kayak kebakar semua. Aku nangis gerung-gerung katanya di situ kan, dia aslinya Jawa juga, Jawa Indramayu lah begitu. Dia nangis gerung-gerung, itu teriak-teriak sampai majikannya itu ini datang, Bi, kamu kenapa? Tapi majikannya juga ngerti kalau ini sering ngalamin yang kayak gitu. Nggak apa-apa, aku nggak apa-apa. Kalau ini keluar lagi, majikan keluar, dia itu benar-benar sampai telanjang bulat, Bi, katanya. Saking panasnya, dia basuhin pakai air, itu nggak ngeliat ke tubuhnya sendiri, saking panasnya. Pas agak tenang, tapi masih sangat kepanasan, itu dia ngeliat semua anggota tubuhnya itu kayak karet gelang begitu loh. Jadi Itu bekas iketan. ada bekas iketan, enggak, bekas cambuk semuanya. Jadi yang itu masih kerasa. Cambuk yang lilit itu semua itu, dan ini fotonya dikirim Cemeti itu. Cemeti ya benar, kayak cemeti itu fotonya dikirim ke Mas Tommy waktu itu, diliatin ke aku, Neum. Jadi jangan bagian depannya mas, aku bilang. Ya enggak lah, dia nggak ngirim bagian depannya, ngirim bagian belakang. Jadi dipoto versi di waktu gitu ya. Aurat Di itu ya. timer. Iya di sini berarti iya. Jadi kalau misalnya di belakang itu posisinya miring begini, Bi. 1 senti mungkin ya, sekitar 1 senti itu ada garis begitu Kayak merah. kerokan gitu ya, merahnya. Bukan, tipis, tipis kayak lidi semuanya, tapi dalam begitu. Jadi sampingnya itu kulitnya dia bersih, sama sekali bersih, tapi itu kayak nancep jauh gitu. Bahasa kita itu jeledor gitu. Jeledor banget. Kalau misalnya ini menurutmu gimana, Tiing? Kata Tommy kan ke Tuying. Kalau misalnya pakai kuku nggak bisa nyampe ke jangkau ke belakang begitu ya, dan itu mesti bekasnya gede. Kalau itu benar-benar kayak selidi itu, tapi dalam dan merah banget. Itu pas habis dia bisa tenang sedikit lah di foto seperti itu buat bukti. Itu dia ngerasa bener-bener panas banget, sakit banget kayak gitu mas. Aku nangis gerung-gerung, nangis bener-bener. Pokoknya mau denger majikan mau masuk lagi juga bodo amat, aku sakit banget. Itu tiba-tiba Mbah Buyutnya itu yang pakai udeng-udeng datang lagi, Bi, disertai suara auman tadi, macan Aumannya besar. gimana? Aum. Aum gitu. Aum. Macannya mungkin bisa digambarin kayak gimana harimaunya. Harimau itu harimau besar yang jelas sangat di luar besarnya lebih dari yang benggala yang kadang-kadang ada di tayangan TV atau apa ya. Mungkin lebih ke Siberia, mungkin lebih gede gitu ya. Tapi warnanya putih. Warnanya putih, loreng hitam gitu. Tapi dia yang nampak seperti itu. Semua yang ini juga banyakkan warnanya seperti Soalnya kalau kita ngomongin dunia perbinatangan gitu ya, dunia dohir itu kan agak susah soalnya. Harimau putih di Indonesia. Ya gitu ya, gampangannya kayak gitu ya. susah. Itu agak susah. Kebetulan apalagi mungkin di sini ya, di Jawa Barat, di Jawa Tengah itu kan harimaunya harimau Jawa yang notabene
boleh dibilang ada beberapa pihak yang menyebut sekarang udah punah, satu. Kedua, ukurannya itu lebih kecil dari harimau Sumatera. Harimau Sumatera itu lebih kecil dari harimau Bengal yang ada di India sana. Harimau Bengal itu lebih kecil dari Siberia gitu. Dan Bengal itu dua warna. Ada yang kuning sama ada yang ada kelainan genetika yang warnanya putih. Betul. Harimau albino namanya ya, putih kayak gitu, dan itu memang ada kelainan genetika, biasanya matanya itu agak juling, kalau enggak mohon maaf agak sedikit bodoh gitu. Kayak gitu. Jadi memang ada kelainan kayak gitu. Ya biasanya putih itu kelainan genetik ya. Iya, makanya kalau Pigmen misal warna ya. ini kan ngomongin binatang, kayaknya simbol-simbol yang dipakai jin kayak gitu. Nyerupa-nyerupanya kan macam-macam ya, ada yang bentuk ular, ada yang bentuk harimau tadi kayak gitu. Cuman kadang agak nggak sinkron dengan dunia nyata aja Dunia gitu. nyata seperti itu. Dan lagi pula kalau di dunia gaib itu kan mimpi juga gaib termasuk yang di sana. Kadang-kadang yang nampak harimau itu hanya sebagai simbol, bukan berarti harimau beneran, tapi ada dibilang misalnya pitung si pitung gitu ya, itu harimau Betawi. Seperti itu, Bi. Jadi konotasinya seperti itu, bukan benar-benar. Iya, soalnya enggak tadi kan diceritainnya mengaum gitu kan. Itu berarti ya gambarinya harimau mengaum gitu. Sementara begini, sebenarnya strata dari itu simbol-simbol tadi kayak binatang itu kalahnya sama belatung, bro. Samanya belatung. Ular kalah sama burung, elang. Wali, Raja Wali udah paling puncak gitu kan. Harimau emang dia paling menang. Tapi nanti hancurnya sama siapa? Sama belatung. Jadi saat lu ngelihat ada jin menyerupa jadi belatung, oh itu berarti jin paling keren, ini paling berat. Nggak ada lawan ini. Bisa jadi. Kayak gitu. Itu kalau secara rantai makanan seperti itu. Iya, betul. Untung aku. Soalnya begini loh, maksudnya ini buat kawan-kawan juga, supaya nggak mudah diperdaya sama bangsa jin yang nyerupa-nyerupa kayak gitu. Oh jadi ular, wah, ular nanti kalahnya sama burung gitu aja mikirnya kayak gitu. Oh jadi harimau nanti ntar juga mati kalahnya sama belatung kayak gitu. Kayak gitu, makanya jangan menganggap ya ini ya, maksudnya kayak bangsa jin kayak gitu, bagaimanapun juga kita manusia gitu. Kita diciptakan lebih baik dari mereka, meskipun mereka punya kelebihan-kelebihan kayak gitu, ya itu udah kelebihan mereka, tapi sekaligus mereka juga punya banyak kekurangan kayak gitu. Intinya jangan sampai kita terlena dengan itu tadi jelmaan atau apa. Kita di ngobor kan kita punya perspektif sendiri, punya pandangan sendiri, tapi ketika seseorang menceritakan, kita akan membawakan seadanya, betul. Seperti apa yang mereka yakini, yang mereka pandang waktu itu, bukan berarti apa yang mereka alami gitu. Bukan berarti membenarkan apa yang mereka. Jadi kita ceritakan dulu apa yang sebenarnya dialami gitu, berdasarkan apa yang diceritakan. Nanti setelah itu ya kalau mau kasih pendapat, kita pun ngasih pendapat. Kadang juga kita nggak ngasih pendapat gitu ya, itu nanti balik lagi ke kawan-kawan semuanya, ke pelaku yang pencerita itu, sama ke kawan-kawan juga. Dan memang nggak ada sesuatu yang perlu diperdebatkan gitu, semuanya udah perdebatan cukup gua sama Bro Ayung aja gitu ya. Kayak gini aja gitu. Kita berdebat kayak gitu, kita nggak pernah akur, kita nggak pernah sinkron. Ada satu hal yang memang tak amini detik ini ya, Bi. Dulu ketika pelajaran biologi aku menyimak, kalau sama situ masalah hewan-hewan ini kan ya susah ini kalau nggak bisa ngimbangin masalah kan tadi ya, ada rantai makanan, nanti tadi ada sistem tata nama ganda, macam-macam, belum Oryza sativa apa macam-macam itu beras ya. Iya. Aduh susah. Ini kembali lagi ke cerita ya di intermezzo. Manjang-manjangin durasi apa enggak sih tadi? Enggak ya. Enggak. Nah itu enggak, ini buat pengetahuan aja. Benar. Gue juga belajar juga dari tadi kan gue nyimak nggak banyak motong gitu kan. Karena gue juga excited, gue pengen tahu apa sih sebenarnya yang dialami sama Mbak Nur, dan apa sih yang sebenarnya terjadi, kemungkinannya seperti apa. Mungkin Bro Ayung punya pendapat sendiri. Betul. Kawan-kawan dari Nilas Luhur punya pendapat sendiri, gue juga punya pendapat sendiri kayak gitu. Kadang suka beda-beda gitu. Saling menghargai itu semua, dan biasanya kalau ada keniatan baik nanti ada pengerucutan seperti itu. Angel saya. Hari ini agak cerdas diriku loh. Siapa diri lu? Diri lu. Diri lu, kamu uji diri sendiri hari ini. Enggak apa-apa. Gak apa-apa ya? Kapan lagi kan? Ya kan kalau misalnya harus tinggi cerdas, otomatis gurunya lebih cerdas kan? Ki Buyut. Biasanya kayak gitu sih. Iya, biasanya. Oke. Kembali ke cerita Bi. Dia itu bercanda aja ya kawan-kawan semua. Dibawa sama tadi. Oh udah, tadi nyampe moto itu ya, sampai nangis, bener-bener nangis itu.
dia itu bodoh amat mau si yang punya rumah bangun, kewajibannya bangun, yang jelas aku ngerasain yang sakit begini. Dia juga sebenarnya hatinya ada berharap majikannya kesini kayak aku ditemenin atau tapi kayak semua ketutup, semua itu kayak suaranya silent cuman di situ aja gitu loh. Tapi bener datang sosok harimau itu, apa namanya, Auman itu datang, mbahnya datang. Dari mana bro waktu itu? Tahu ada Begitu gitu aja, begitu aja tahu-tahu ada di samping sisinya dia, di sisi ranjangnya dia. Dia diselimutin begitu saking panas, tapi aku tak lepas ya tambah panas. Akhirnya selimutan itu telanjang bulan. Itu selimutan, itu ada Yayuku lagi yang almarhum. Itu kamu sabar Nur, kamu sabar, nggak apa-apa, tak temenin. Itu posisinya tadinya duduk seperti udah di pangkuannya dia lagi, lehernya gitu, kepalanya udah di pangkuannya dia lagi, digelisirin rambutnya, dipijitin kepalanya kayak gitu sambil sholawatan begitu. Udah kamu anteng, kamu tidur. Itu mbahnya ngomong kayak gini, kamu tahu nanti ini akan berakhir, tapi dirimu sendiri yang bakal lawan. Keyakinanmu bakal ngelepasin ini semua. Semua sifatnya cuman membantu, semua sifatnya cuman ada di sampingmu, tapi kamu sendiri yang harus ngelepasin ini semua. Lawan terus, jangan takut. Tapi aku merasa kadang-kadang ini mbak, aku lelah, aku capek, aku merasa nggak mampu. Enggak, kamu itu cucuku yang paling kuat, katanya seperti itu. Terus tahu-tahu mbahnya itu ngambil selimut yang lain gitu loh. Dia kan udah selimutan gitu. Ya selimut tipis itu selimut yang kayak bed cover itu diselimutin. Itu nggak tahu mas, itu kayaknya bukan selimutku deh. Orang warnanya juga rada ke ngepias apa, rada apa ya, berwarna begitu lebih agak terang warnanya. Lebih terang warnanya itu pas diselimutin. Rasanya bisa anyes banget, kayak aku buka kulkas begini rasanya kayak gitu. Adem gitu. Adem banget, aku nggak ngerasain panas itu lagi, ngerasanya bener-bener adem banget. Terus tahu-tahu aku tidur, bangun-bangun, tak periksa, itu nggak ada semua bekas-bekas itunya. Nah itu posisi cerita sama aku itu langsung apa namanya via telepon langsung begitu Bu. Coba lihat tangannya masih ada, nggak ada, udah nggak ada. Padahal baru kemarin. Kalau logikanya itu bukan goib, luka sedalam itu ya, itu berapa hari lagi. Itu harus jadi hitam dulu, nanti berangsur putih seperti itu. Dan ini diceritain sama Mbak Nur. Ini pengalaman sepenggal yang kemarin. Jangan cerita terus loh, kataku begitu ya kan, nggak enak. Maksudnya nanti ceritanya, iya mas, tapi aku pengen ini disampaikan. Ya nanti tanyain sama Mas Bi gitu kan. Moga-moga bisa dimuat gitu. Itu pengalaman Mbak Nur selama beberapa hari lalu. Dan dia coba, karena ancaman yang tadi itu berkaitan sama fisiknya itu terlalu banget Bi. Itu akhirnya Mas Tommy, ya udah kalau misalnya kamu merasa berat, mendingan gini aja, kita ambil jalan tengah, sementara jangan terhubung dulu, nggak apa-apa. Takutnya kamu nggak bisa nguasain diri. Dia deal-dealan, seminggu jangan kontak. Tapi malam itu dia kontak, baru sehari dia kontak. Katanya enggak, aku minta ditemenin tetap, aku nggak apa-apa kata dia gitu. Ya kita minta doanya sama teman-teman semua segera supaya apa yang dirasakan Mbak Nur ya, benturan-benturannya, penderitaannya di luar penderitaan dohir itu kan udah diceritain di sesi yang lalu ya Bi, supaya yang ini cepat berakhir. Amin, amin. Dan di tahun besok niatnya dia pulang udah selesai semua kayak gitu. Itu aja sih Bi. Apa namanya? Asik kan ngobrol. Lu seneng ya nungguin gue ngomong? Iya mau ngirup kopi Bi. Pertanyaan gue adalah sebenarnya Mbak Nur itu tahu nggak sih permasalahan dasarnya itu apa? Gitu. Bagaimana orang bisa menyelesaikan masalah kalau masalah dasarnya aja dia nggak tahu gitu? Mari, pertanyaan yang keren sekali. Awalnya dia nggak tahu. Sekarang udah tahu. Dia tahu. Sekarang awalnya dia tahu. Jadi dari dulu sejak kecil, apa ya? Nggak semuanya, tapi ada di daerah tertentu, ada orang-orang tertentu, kelahiran seorang anak itu diharapkan nanti bisa menghasilkan buat orang tua, terutama perempuan, kayak gitu, buat nyari duit ke sana. Jadi dia disituasikan sama orang tuanya itu pelaku klinik, pelaku klinik. Dan
Kalau misalnya kayak aku sama kamu atau kawan-kawan di luar sana, misalnya anak kurang nurut, kurang sependapat sama orang tua, biasanya kan pendekatannya persuasif. Kalau dia enggak, selalu main klinik, dimasukin hal yang kayak gitu, Bi. Iya. Yang bangsa-bangsa begitu supaya nurut. Jadi Iya, dia iya. tahu nurut. Tahu. Itu terus-menerus sampai jubel bahasanya begitu, Bi. Sampai dia misalnya, ini maaf aja, diomongin semua nggak apa-apa Mbak Nur, nggak apa-apa. Jadi dia selama mau 5 tahun, dari pertama itu di Arab Saudi sana, terus sekarang di Taiwan, itu nggak ada hasil sama sekali, Bi. Jadi ratusan juta hilang sama orang tua, sama suami, mantan suaminya dia begitu. Jadi kalau kurang nurut, tembak lagi kayak gitu, pakai kayak gitu terus, Bi. Jadi itu akar permasalahan yang satu. Yang keduanya, secara penglihatan batin dia akhirnya bisa melihat sendiri, dibantu anak Nilo. Kamu itu aslinya siapa? Dari leluhurnya zaman bahla itu, dia itu leluhurnya adalah salah satu, Nggak usah disebutin, nggak usah. ya semacam inilah penggede yang menaklukkan bangsa-bangsa itu, Bi. Nah dia punya dendam masa lalu sama keturunannya. Jadi numpang aji mumpung ini loh, pas kebenaran momennya di saat dia paling di saat titik terendahnya ini loh, pas kayak gitu. Nah seperti itu. Lah terus ngasih solusi nggak? Gimana caranya melawan itu semua gitu? Lari pada Tuhan Yang Maha Esa dengan keniatannya dia buat selesai. Soalnya kesurupan itu hampir seminggu itu terus-terusan hampir melaut. Itu kan nggak enak banget, apalagi posisinya kerja di rumah, orang tuanya nungguin duit, nggak peduli seperti apa dia di sana kayak gitu. Ya pokoknya gue sih berharap masalah ini tuh nggak berlarut-larut gitu ya. Ya, insya Allah sebentar Pengennya lagi. secepatnya gitu. Kalau emang maksudnya dari kawan-kawan Niluh bisa, mampu maksudnya begitu ya, mampu udah langsung dikerjain aja. Jangan sampai ada kayak tadi diulur-ulur waktu gitu. Soalnya takutnya kan itu udah ke fisik gitu ya, takutnya nggak. Tadi agak sulitnya karena dia di sana sendiri, bisa dibilang begitu. Kalau yang lain biasanya kan ada keluarga yang ngejagain gitu lebih. Mungkin agak sulitnya itu. Tapi ya bisa dibilang ini tugas, memang harus begitu ya. Tapi kan ada harimau di sana. Apa? Ada harimaunya. Stratanya maaf aja lebih tinggi yang di dalam tubuhnya. Yang merah itu. Jadi belum mampu, Bi. Gimana kalau pakai pemutih, Bro? Itu cemerlang. Dicipratin gitu kan, nanti kan ceret warnanya jadi hilang. Iya. Oh tidak, aku kok bajuku seperti ini kayak kamu gitu. aku males sama kamu gitu. Kamu mainnya pemutih gitu. Iya, mainnya pemutih kalau udah dicorakin kembang-kembang apa ya, ikan yang emang harusnya kan gitu. begitu gitu kan. Jadi ini apa terobosan baru mungkin untuk melawan bangsa-bangsa yang gede yang pakai pakaian misalnya kunti merah, kita pas dia meleng kita cat apa kayak gitu ya. Kalau enggak misal pocong ya kayak yang kotor-kotor kayak gitu, kita bawain deterjen. cuci nih gitu kan. Ayo jadi bersih lagi nih gitu. Bisa. Kayak gitu udah bisa. pokoknya udah nanti malah kemana-mana gitu. Terima kasih pokoknya Bro Ayung udah berbagi cerita ini sama kawan-kawan Niluh juga di sana. Terima kasih juga buat kawan-kawan Mbak Nur juga ya. Kita doain semoga masalahnya segera selesai gitu. Semua masalahnya selesai, bisa menjalani hidup senormal mungkin seperti kebanyakan orang-orang yang tidak Rasakan hal demikian. membawa beban, mengangkut beban seberat itu sendirian gitu. Kita doakan ya. Kalau gue sih cuma bisa bantu doa, nggak bisa bantu apa-apa gitu. Terima kasih banyak. Semoga Mbak Nur cepat sembuh, cepat selesai masalahnya. Terima kasih juga buat kawan-kawan di rumah semuanya. Minta doanya juga buat Mbak Nur gitu ya. Mungkin doa-doa kecil dari kawan-kawan itu bisa terkumpul, semuanya bisa menjadi sesuatu yang besar dan itu bisa menguatkan Mbak Nur gitu. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak, sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Tidak ada yang perlu diperdebatkan dari obrolan kita ini, dari cerita ini. Nggak ada. Debat itu omong kosong gitu, itu cuman hebat-hebatan doang gitu ya. Betul. Debat itu udah beneran nggak usah. Terima kasih, mohon maaf sekali lagi sebesar-besarnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Siapapun itu, semoga kita dimudahkan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki, termasuk kemudahan ya segala masalah gitu yang sedang kita hadapi. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.